kita kemarin yang di Jakarta baru aja ngikutin yang namanya Millionaire Summit ya. Di situ kita diinspirasi oleh COI kita yang dari Surabaya ya, Richard Ariesto ya. Nah, siapa teman-teman yang ikut? Nah, ya boleh ketik angka 1 di chat box-nya ya, yang ngerasakan kemarin, wah itu sesi yang bagus dan luar biasa ya. Nah, teman-teman kita udah banyak dengar ya inspirasinya kemarin ya. Nah, tentunya kita pengen punya kehidupan, kita punya pencapaian seperti Richard kemarin ya. Nah, teman-teman nggak salah tempat nih, karena di SAP1 itu adalah salah satu kelas ya yang berbagi gimana fondasi-fondasi, dasar-dasar kita membangun organisasi yang kuat supaya kita lebih cepat mencapai COI-nya ya. Nah, dan hari ini nggak kalah luar biasanya teman-teman dari kemarin ya. Karena kita punya seorang COI lagi yang ngajarin ke kita ya. Kalau kemarin kita dengar inspirasinya, hari ini kita dengar secret resepinya ya, rahasianya di balik kesuksesan yang seperti kemarin ya. Nah, COI ini sebelumnya adalah seorang yang mencari peluang itu sampai gigih banget ya. Jadi udah coba berbagai MLM ya, sampai belasan teman-teman ya, gigih banget nggak ya. Terus dia mencoba berbagai macam bisnis juga ya. Tapi sekali lagi bukan kegigihan yang membuat kita sukses, tapi perubahan. Dan dia akan siap berbagi pengalaman-pengalaman itu dia dalam pengalaman-pengalamannya beliau dalam membangun bisnis Nuskinnya hingga beliau mencapai COI-nya hari ini ya. Teman-teman udah siap belum dengan catatannya? Karena biasanya kalau beliau bawakan sesi ini akan apa ya, banyak sekali insights ya dan juga pengalaman-pengalamannya. Karena untuk mempersiapkan SAP1 ini biasanya kita juga apa ya, bukan yang asal-asalan, tapi kita juga belajar dulu teman-teman ya. Nah, tentunya teman-teman udah siap ya. Mari kita sambut speaker kita hari ini, Circle of Excellence One, Sylvia Tanojo. Maaf, lupa. Oke, selamat pagi. Selamat pagi semua teman-teman. Aki-aki, oke. Kemarin semalam acara yang sangat luar biasa ya. Kita baru saja tadi seperti Aki bilang dihujani oleh Circle of Excellence One. Wah, wah. Ini menunjukkan bahwa uh, kita punya platform itu sangat proven ya. Very very proven, dan itu sudah terbukti banyak sekali. Saya masih ingat waktu saya ikut kelas-kelas seperti ini, uh, ada satu yang di-sharingkan oleh eksekutif brand director Clinton ya. Waktu itu Clinton mengatakan bahwa saya itu mau sekolah sampai ke Harvard. Ya, dia bilang mau ke Harvard. Terus ditanyain lagi oleh Mr. Reinho, ya, ketika kamu mau ketika sekolah ke Harvard, apa yang kamu mau? Saya mau sukses di bidang saya sebagai desainer. Wah, terus mau apa? Tujuannya adalah dia mau jadi milioner ya, mau mencapai pencapaian jutaan dolar. Nah, waktu itu dikatakan juga bahwa apa yang bikin Clinton ini teraktivasi ya, satu demi satu informasi masuk lah ya di kepala dia, bahwa ternyata ini di Success Together kurang apa, di sini tenaga pengajarnya, maksudnya orang yang sharing itu adalah mereka sudah terbukti, karena paling tidak mereka sudah tahu caranya menghasilkan jutaan US dollar. Sementara kalau kamu sekolah di luar sana, apakah pasti bahwa dosen pengajar kamu, guru kamu itu adalah sudah mencapai penghasilan jutaan US dollar? Wah ya, jadi pagi hari ini tadi quote dari Aki itu sangat kata-kata dari Aki sangat powerful ya. Saya aja langsung semangat sekali gitu. Apalagi semalam kita baru saja dibakar dan dihujani oleh COE One Richard ya. Sharing semalam itu sangat uh, apa ya, sangat membukakan mata hati saya paling tidak ya, dan saya juga bawa orang baru loh teman-teman ya. Jadi jangan pernah berhenti setiap kali ada acara-acara seperti semalam atau nanti malam kita juga punya ya Monday System Meeting baik secara online maupun offline. Jangan mau rugi ya, undang at least satu lagi ya. Nah,
Saya juga ya setiap kali ada event acara-acara yang dibikin ya kolaborasi dari tim Success Together di mana mau ada event prospecting, saya itu berusaha mendisiplinkan diri ya. Saya itu harus ya bukan berusaha, sorry ya. Saya harus mendisiplinkan diri. Ya, kenapa saya bilang berusaha dan harus sekarang saya robah dengan kata-kata lebih powerful harus. Karena sebenarnya dalam hati saya itu memang harus gitu ya. Nah, kemarin waktu sesi CEO Iwan Richard itu Anda notice nggak? Ada orang-orang dari luar negeri datang loh. Bahkan ya ada 2 orang cewek ya itu datang dari CEO Iwan Serintan sama Alan ya dia datang anak muda loh milenial ya masih sangat muda umurnya baru sekitar umur Richard umur 23 tahun dan dia bilang Sylvia boleh saya foto dengan Anda dan dia ngobrol sebentar dengan saya ya dan dia bilang gini loh saya itu baru join di Nuskin baru beberapa bulan sudah datang ke Indonesia wow luar biasa sekali ya terus dia bilang kayak gini kemarin saya datang loh ke sesi jam kamu pagi ya hari kemarin ya dan hari ini kami sudah di Indonesia karena kami mau bangun bisnis global. Nah, jadi anak muda ini kemarin foto saya tidak tampilkan fotonya di sini ya. Saya sangat terinspirasi loh. Wah, seagresif itu ya gitu. Terus saya langsung berpikir bahwa dan ada satu kata-kata dari satu pebisnis laki-laki ya. Ini datangnya saya lupa, saya tidak bertanya dari COI-nya siapa ya. Nah, itu yang datang ke saya, dia mengatakan kata waktu saya bawa orang baru kan, ya saya bawa orang baru, saya kenalkan, karena saya juga mau mengaktifasi orang saya, dan saya terima kasih dengan CEO Iwan Richard ya, orang tersebut membuat keputusan untuk berjuang jadi brand representative. Nah, kemudian ada satu kata-kata yang kena di hati saya, ya, waktu namanya juga orang baru, baru pertama kali datang MTL, ini MTL pertama yang dia datangi, dia bilang, oke, doakan ya, Wismilak ya, I hope I can make it in here. Tahu nggak dijawab apa sama leader dari Malaysia ini? Dia bilang gini, have to. Ya, jadi kata-katanya lebih kuat begitu ya. Jadi waktu saya mendengar kata-kata yang kuat itu, saya langsung berpikir, wow, powerful sekali ya. Itu 2 mindset yang berbeda. Nah, jadi setiap kali kita punya event yang sudah dibangun sangat indah ya, sangat mantap oleh tim Success Together, Anda harus mendisiplinkan diri. Ya, kayak nanti setelah sesi SFP1 ya, nanti ya setelah ini jangan lupa ya kontak lagi siapa yang mau diundang ke sesi nanti malam untuk saya aktif sayang. Ya jangan sampai mau ya gunakan karena semuanya sudah diberikan. Teman-teman kita di sini sebagai kru sudah membuat persiapan yang sangat luar biasa. Oke ya. Nah, saya mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru saja menjadi executive brand partner ya, welcome dalam keluarga ini. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir, ada yang baru 2 atau 3 kali hadir, welcome. Ya, perkenalkan nama saya Sylvia Tanoyo, saya biasa dipanggil dengan Vivi Tanoyo atau panggilan sayang dari keluarga ini adalah Vitan ya. Nah, ini adalah foto saya dan ini kalau Anda mau lihat saya ada di video ini ya. Oke. Nah, teman-teman, ini yang budaya yang selalu diajarkan oleh Success Together, yaitu bersyukur. Wah, bagian yang sangat indah bersyukur. Tadi malam pun saya juga mendengarkan ikut live ya. Saya Katolik ya, orang Katolik. Saya mendengarkan event ya dari Amerika yang live ya semacam kayak pembinaan iman ya. Saya dengerin tadi malam sampai jam berapa ya? Saya baru tidur kayak baru tidur jam 2 pagi ya. Dan langsung pagi hari ini saya tuh tidak ngantuk ya, tapi saya merasa di charge ya. Baterainya full ya karena apa? Saya belajar yang namanya bersyukur. Bersyukur itu penting banget ternyata ya, sangat penting. Bahkan mau di ajaran Muslim diajarkan, di Buddha, Hindu, di Kristen, Katolik semua diajarkan. Ya, maupun di Konghucu pun diajarkan. Jadi ternyata kalau kita bersyukur itu akan merubah hidup kita. Nah, sama seperti dari pembelajaran tadi malam pun ya, saya juga mendengarkan kita kan maunya banyak ya, kita punya banyak keinginan. Nah, terus dalam proses kita ingin banyak itu, kadang kita belum mencapai yang kita mau. Terus kita jadi resah ya, kita jadi gelisah, kita jadi overthinking dan itu menarik energi kita turun. Nah, sebenarnya cuma ada satu. Kalau kamu yakin dengan apa yang kamu minta, kamu belajar percaya dalam perjalanan kamu sampai kamu mencapainya. Karena itu jadi baterainya Anda dalam berjuang loh.
ya, dan tugas kamu cuma satu, bersyukur, ya. Tugas kamu cuma itu doang, bersyukur dan melakukan. Sorry, berarti ada dua dong, bersyukur dan melakukan. Tapi maksud saya adalah saya bicara dalam konten untuk mendamaikan hati dan pikiran Anda adalah tugas Anda bersyukur. Nah, dalam konten itu seperti itu. Anda harus bersyukur karena ketika Anda bersyukur, ya bahkan ini pun diajarkan di agama Buddhis juga ya ternyata. Itu confirm ya ternyata karena saya sudah sempat ngobrol nih ya sama teman saya ya. Dia bilang di Buddhis juga sama gitu bahwa ketika kamu menginginkan sesuatu dan kamu sudah bilang kamu mau itu, tugas kamu adalah melepaskan percaya kepada kekuatan yang lebih besar. Nah, kalau kita di sini kepada Tuhan, ya kepada Tuhan, dan tugas kamu adalah bersyukur. Karena ketika kamu bersyukur, kamu akan menarik hal yang baik. Ya, jadi itu adalah sikap orang yang punya iman. Oke, jadi bersyukur sangat penting. Nah, pagi hari ini kita juga sudah dihujani dengan kata-kata dengan tiga sukses formula dari Mr. Rain ya, bahwa tahu kan ya tiga sukses formula Mr. Rain. Wah, siapa yang tidak tahu karena tiga sukses formula ini sangat terkenal. Settle yourself before you settle others. How do you treat this business? How this business treat you likewise? Terus control what you can control and do not control what you cannot control. Nah, dalam hal ini seperti tadi sudah Aki katakan bahwa setiap Success Accelerator program kita tuh mau sebenarnya apa sih yang mau kita pertajam? Kita mau pertajam follow up dan aktivasi. Wah, follow up aktivasi kan kita udah sering lihat ya di sesi kelas follow up aktivasi pun dulu kita belajar banyak ya bahwa 80% adalah follow up dan aktivasi. 20% sales ya. Nah, berarti gimana sih aku supaya bisa jago, saya bisa jago mengaktifasi orang? Ya pertama paling simpel dulu adalah aktivasi aja diri kamu dulu. Karena itu yang paling penting. Nah, aktivasi diri itu apa sih gitu ya? Apa sih itu? Kok ini ada kata-kata paling simpel adalah benahi diri kamu sebelum kamu membenahi orang lain. Nah, hal yang paling basic, daily things to do itu. Ya, kan daily things to do di kelas ini pasti semuanya udah tahu ya, saya nggak usah sebutin satu-satu. Ya, lakukan daily things to do satu persatu. Karena saya mendisiplinkan diri, walaupun sulit, ya kadang ada godaan, maaf, kadang ada godaan, tapi saya berusaha disiplin. Ya, disiplin untuk apa? Melakukan daily things to do itu. Ya, pakai produk dengan baik. Jika ketika orang bertemu dengan saya, bener loh, kamu itu sesuai loh sama yang diposting di Facebook sama Instagram. Itu udah berapa kali tuh orang berbicara seperti itu. Berkali-kali, aduh, setiap kali ketemu, saya mau pergi ke luar kota, saya ketemu dengan leader dari overseas ya, saya bertemu dengan teman lama, bahkan teman yang kemarin saya bawa ya datang ke acara Richard, itu juga sama. Dia minta ketemu saya, ya saya sudah follow up sekian lama. Tahu-tahu dia bilangnya gini pas ketemu ya, mau coffee time sama saya ya, dia bilang, Rih, bener loh, kamu muda loh, kamu sesuai sama yang ada di Facebook, kata dia begitu. Ya terus, jadi penting nggak editing itu penting. Ya setelah itu adalah apa? Harus bisa belajar bisnis karena semalam dia juga ngobrol dengan leader saya ya. Dia bilang saya sama Vivi ditawarin pakai produk, tapi memang aku lihat Vivi itu jadi muda. Terus dia bilang setelah itu kata Vivi jangan pakai produk aja, jalanin bisnisnya dan Vivi sharing bisnis sama saya. Nah, jadi penting nggak pakai produk, harus bisa sharing bisnis. Nah, kalau misalnya sampai belum bisa, apa yang harus dilakukan? Dengerin lagi recording, rekaman ya. Karena satu rekaman satu kali didengarkan tuh nggak cukup, harus berkali-kali ya. Nah, setelah itu apa? Baca buku penting. Sekarang ada audiobook ya buat Anda. Kalau pas baca ini kadang mata saya udah lelah ya. Jadi saya sering pakai yang jenis audiobook atau saya pakai YouTube. Kan di YouTube itu ada John C. Maxwell, kadang seri sampai dia bawain seminar, saya dengerin loh. Dan satu kali YouTube itu saya dengerin satu YouTube saya bisa dengerin 2 sampai 3 kali. Ya saya dengerin dan saya nyatet dan itu lihat anak saya sampai anak saya, mama lagi sekolah ya. Terus soalnya dia tahu saya nyatet ya. Nah, Anda bisa lakukan itu. Dan apalagi ya, jangan lupa adalah hadiri meeting. Ya, karena meeting ini untuk apa? Untuk membantu Anda untuk mengalami yang namanya pembangunan diri. Saya itu ya join 12 multi level marketing. Ini yang ke-13. Saya ingat banget ya,
waktu kemarin sebelum membaca ikut acara sharing ya di SFI 2 ya, saya ditanyain sama COI 3, Pi, sebenarnya apa sih yang sesungguhnya kamu cari di bisnis ini? Ya itu yang mereka katakan, ya mereka tanyakan ke saya, ya dan oh enggak dan ya sebenarnya apa yang Anda cari, dan dia tanya YST, kenapa sih harus success together, yang mereka tanyain, ya karena mereka kemarin di SFI 2 mereka ingin saya juga bisa sharing tentang why Nuskin, karena saya ada pengalaman di banyak MLM sama sudah kerja kantoran, punya bisnis, terus kemudian why success together, ya dan kenapa harus ini gitu. Ya menurut saya ini, saya juga dulu di MLM yang lain juga ada kelas-kelas, tapi ini beda loh. Kelas yang ada di Success Together ini dikemas dengan sangat luar biasa menurut saya. Dan ini high quality loh, high quality training. Terus kemudian saya juga lihat bahwa uh, orang-orang di dalamnya baik, ya, uh, sangat luar biasa. Karena apa? Saya lihat perubahan mereka dari orang yang tadinya seperti apa gitu, orang yang tidak peka jadi peka, orang yang tadinya eh, bicara tidak sesuai dengan tindakan dia, tiba-tiba sekarang berubah, yang dia katakan sama tindakan dia sama, ya saya melihat. Dan waktu mereka sharing pun ada jiwanya gitu, karena itu adalah dari pengalaman mereka yang mereka pelajari dari banyak sekali kisah sukses para leader di Success Together. Dan Success Together, leader-leader yang mereka yang di metode sharing, karena mereka mengalami pertumbuhan dan perubahan. Jika ini benar-benar semuanya beda, ya. Dan yang terakhir adalah di Elite Institute yang Anda harus lakukan adalah selalu ambil tanggung jawab pribadi. Jadi ini adalah hal yang Anda harus settling, ya. Nah, Anda lihat ya, jika Anda terus-menerus menggunakan cara berpikir Anda saat ini untuk jalani Nuskin, Anda harus tanyakan, apakah Anda akan lebih santai dalam 3-5 tahun ke depan? Atau Anda bisa memiliki lebih banyak waktu untuk dihabiskan bersama dengan keluarga. Jadi Anda harus tanyain, ya, tanyain dengan diri Anda sendiri, ya. Nah, kenapa? Ya, karena kalau Anda bisa merubah cara berpikir Anda, maka hidup Anda juga akan berubah. Ini adalah bagian yang sangat penting. Ya, jadi jika Anda terus menggunakan cara berpikir Anda yang saat ini menjalankan Nuskin, kalau menurut Anda masih belum ada hasil, ya Anda harus ada sesuatu yang harus Anda rubah. Coba Anda pikirkan apa yang harus Anda improve, Anda tingkatkan. Ya, saya juga belajar terus dari para speaker, dari lecturer, bahkan kalau ada kesempatan membaca skrip-skrip itu saya baca, ya, karena saya mau belajar apalagi sih yang bisa saya tingkatkan. Ya, karena dunia terus bergerak. Anak-anak yang masuk juga semakin muda-muda, ya, yang ada masuk ke dalam industri ini. Dan saya mau belajar cara berpikir mereka, cara kerja mereka itu sangat berbeda, ya. Kalau saya bilang sangat colorful, ya. Nah, dan kita juga harus mau berubah. Kalau tidak, kita tidak akan bisa adaptasi dengan dunia yang terus bertumbuh. Oke. Nah, I know everything already. Ini berbahaya. Ya, jawabannya adalah no, 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 no. Ya, jadi warning, warning. Kalau Anda merasa Anda sudah tahu semuanya, ya, hal yang paling berbahaya dalam hidup kita adalah kalau ego sudah berbicara. Ya, ketika ego berbicara dan kita merasa tahu semuanya, pada saat itulah Anda akan stuck, ya, Anda tidak akan bertumbuh, ya. Sementara orang yang rendah hati adalah orang yang terus mau belajar. Coba Anda lihat ya, mau dari Lao Tzu, kok jadi Lao Tzu, maaf ya, Lao Tzu, terus Anda mau lihat dari coba Anda lihat dari John C. Maxwell, Simon Sinek, terus udah lagi siapa lagi ya? Banyak kan orang-orang yang mereka adalah motivator dunia, bapak leadership dunia, ya. Coba Anda, terus orang-orang bijak, coba baca dari mereka, pelajari. Mereka adalah orang yang selalu mau belajar, orang yang rendah hati. Jadi mereka tidak memposisikan diri I know everything already. Ini yang bahaya. Ya, apalagi kalau mungkin Anda punya upline, terus upline Anda memberikan masukan, telepon, ya, padahal hati Anda mungkin saat itu lagi gundah, lagi mikirin, aduh, aku ini mau top achiever loh. Kok aku belum top achiever nih ya, poin baru sekian. Wah, lagi resah nih. Ya, lagi resah, kemudian upline Anda masuk telepon. Ya, telepon dan mungkin memberikan masukan buat Anda. Lalu segalanya jadi sensitif. Ya, tiba-tiba Anda tidak suka. Bahkan cuma mau di-remind loh, wih, malam ini ada Monday System Meeting. Kemarin kan udah sesi recharge. Jangan lupa ya, orang-orangnya di follow up ya, yang kemarin bawa sesi recharge.
Dan nanti malam ada, aku sudah tahu. Wah, langsung kenceng nadanya. Aku sudah tahu. Tiba-tiba naik ya. Padahal ya kalau saya di remind seperti itu, saya senang juga loh. Saya senang karena oh iya benar-benar ada yang miss ya. Kadang kita terlalu apa ya? Kita sudah melihat bahwa itu semua adalah hal yang reguler, hal yang sangat biasa. Oh tiap bulan ada, ya sudah ada. Kita jadi kurang bersyukur. Ya kurang bersyukur karena sudah tiap bulan ada dan Anda merasa itu jadi biasa, kadang itu menjadi nggak penting lagi. Sehingga Anda merasa harus datang, ya oke aku datang, ya karena Anda tahu bahwa ini adalah meeting Anda datang, tapi Anda tidak merasa bahwa ini keharusan saya bawa orang masuk ke dalam Monday system meeting. Tidak ada keharusan, ya. Boleh ya, boleh tidak. Dan upline Anda cuma mau remind bahwa sebenarnya mau nularin tuh loh, mau ngajarin pola pikirnya di mind tuh loh, bahwa ini harus bawa orang. Selama kamu belum sukses, selama kamu belum mencapai yang kamu mau, Anda harus lakukan terus. Bahkan saya juga belajar dari Miss Angela Liu, ya bahkan dari Mr. Rain yang sudah sangat sukses seperti itu loh. Anda lihat ya, beliau sangat-sangat sukses. Tapi beliau selalu mau belajar. Dan itu yang menyentuh hati saya. Saya sangat tersentuh dan saya berpikir wah orang yang sukses itu memang orang yang rendah hati. Ya dan bahkan mereka terus masih memanggil orang ya, memanggil orang datang. Kenapa? Karena saya ingat nih ya mentor saya CEO 4 Rain tanya, Vi, di Semarang ada ini nggak? Ada MTL nggak? Saya bilang nggak ada. Adanya kita di Jogja. Oh, oke. Kenapa? Saya jadi ada yang terus dia bilang enggak, saya ada orang baru, saya mau undang. Nah, Anda pikir ya, Anda lihat dia aja melakukan itu loh. Jadi saya juga belajar, ya saya belajar dari beliau ya. Dan kenapa tidak gitu? Jadi jangan terlalu sensitif. Kalau Anda merasa, saya selalu merasa gini ya, saya memposisikan diri bahwa saya harus tahu dulu, saya harus punya kejelasan what I want. Saya mau apa gitu? Apakah yang saya mau itu sudah tercapai? Tentu dengan lewat Nuskin, saya sudah banyak hal yang tercapai. Contoh ya, banyak hal tercapai. Mungkin yang Anda kemarin ikut jam, Anda sudah dengar bahwa saya bisa fulfill impian ayah saya yang mau pulang lagi pergi ke negara China, mau naik Great Wall. Papa saya udah pergi, dan saya tambahkan bonus-bonus pergi ke negara lain. Sebenarnya kalau nggak ada pandemik, mestinya kita masih punya beberapa trip lagi. Sayang sekali ya, kemarin tidak bisa ke Jepang ya, tapi it's okay. Karena impian dia udah tercapai. Terus beberapa hal saya udah tercapai. Saya mau naik mobil Eropa, saya sudah naik mobil Eropa. Saya mau punya properti, dari Nuskin saya udah beli properti. Terus saya mau beli beberapa tas dengan brand tertentu yang saya mau, saya udah punya. Saya berhasil membelinya. So, saya kepengen mengalami beberapa kehidupan yang unik ya, yang saya tidak sebutkan di sini. Saya sudah dapat dari Nuskin. Jadi mau yang saya mau itu banyak. So apalagi yang saya mau? Itu kadang saya tanyakan ke diri saya. Tapi ada yang saya masih mau. Ya saya masih punya impian yang belum saya capai. Dan karena saya tahu saya belum mencapainya, maka saya mau belajar. Ya jadi harus selalu kembali lagi untuk mau belajar. Jangan selalu sombong. Jangan terlalu ego dengan saya merasa Anda tahu segalanya. Karena ini berbahaya. Ya. Jadi selalu kosongkan gelas Anda. Kosongkan. Bersikaplah rendah hati. Nah, strategi pertumbuhan kita adalah, ini strategi ya, strategi untuk kita bertumbuh dalam bisnis ini adalah kita mau meningkatkan jumlah leader dan builder yang komit dan terduplikasi. Apa yang dimiliki oleh Miss Angela Liu dan Mr. Rainbow adalah karena mereka punya banyak sekali committed dan duplicated leaders. Ya, mereka punya banyak. Dan selain itu adalah kita harus terus ya mau sponsoring orang lagi. Karena masih banyak sekali leader-leader hebat di luar sana yang belum Anda sponsoring. Jadi be aggressive. Jangan sampai Anda berhenti untuk sharing. Kalau hari ini Anda ada yang nggak punya appointment, Anda keluar aja. Duduk di kafe, atau terserah Anda mau duduk di mana gitu ya. Sambil Anda texting, Anda telepon, mungkin buat ngundang nanti malam Monday system meeting, atau Anda ada yang mau mengerjakan sesuatu, please lakukan jangan di dalam rumah. Lakukan aja sambil cari kenalan baru, karena masih banyak orang-orang luar biasa belum Anda sponsoring. Dan kemudian Anda juga harus mau bersedia juga untuk menggali referensi ya. Menggali referensi ini adalah depth strategy ya.
Jadi Anda kan punya customer, ya coba dilihat dari customer Anda yang udah berhasil kurus, pakai TRNT, udah berhasil muda, pakai Ultimate Duo, mungkin istrinya berhasil, coba Anda lihat, siapa tahu seperti ceritanya Lilian Ong, bahwa karena dia melihat di baliknya Emily ada Mr. Di baliknya ya betul ada Mr. Chua ya. Nah, siapa tahu di balik dari pasangan suami istri saya juga punya customer yang baru aja pakai Ultimate Duo, terus setelah itu saya upsell ya, istrinya mau pakai Ultimate Duo, tapi suaminya itu masih belum mau karena dia merasa bahwa udahlah buat istriku aja Ultimate Duo-nya karena istriku lebih perlu. Tapi saya lihat suaminya perutnya buncit, jadi saya mulai aktivasi suaminya lewat PRNT. Akhirnya singkat cerita di bulan kedua suaminya beli. Nah, coba Anda lihat ya di sekitar customer Anda lihat dan akhirnya singkat cerita pasangan ini udah jadi brand representative di bulan lalu ya. Nah, Anda lihat ya di balik orang-orang yang sudah pakai di dalam organisasi Anda, coba ada gali kedalaman di sekitarnya. Mungkin anaknya, mungkin suaminya, mungkin istrinya, mungkin juga kakak adiknya, karena masih banyak orang-orang bagus yang belum kita sponsori. Ya. Nah, kalau Anda mau meningkatkan jumlah volume, jadi Anda lihat, Anda harus menambah jumlah committed atau duplicated leader. Karena ini akan meningkatkan total volume Anda. Kalau volume Anda naik, berarti komisi Anda naik. Tapi kalau Anda mau double, sudah pasti Anda menambahkan lebih banyak lagi jumlah committed dan duplicated leader. Ya. Nah, kita lihat apa yang bisa mendukung kita untuk sukses di sini adalah kita sudah punya 3 harta karun dari Success Together. Ya, jadi Success Together punya 3 harta karun. Ya, satu adalah upline. Ini adalah orang yang percaya bahwa Anda bisa sukses sebelum Anda percaya bahwa Anda bisa sukses. Jadi, ini adalah orang pertama kali percaya kepada Anda sebelum Anda sendiri percaya bahwa Anda bisa sukses. Oke, ya itu adalah upline. Kemudian Anda lihat lagi bahwa kita punya tools, tadi saya sudah jelaskan tentang recording, dan juga Anda bisa lihat bahwa ada ya admin yang jual tentang tools ya. Nah, tools ini bisa Anda perkenalkan dengan orang-orang baru Anda, dan Anda pakai. Karena saya dulu tidak bisa jelasin 525, 125. Tapi gara-gara saya pakai tools, ya saya bisa lama-lama jadi kebiasaan. Lama-lama saya mengerti, oh ya ampun, 525, 125 itu harus mencari orang yang kayak apa. Akhirnya saya ngerti. Harus membantu mereka sampai jadi orang yang bagaimana tuh. Jadi saya mengerti. Saya dapat logikanya. Everybody adalah you-nya. Dari you itu bisa lahir 525, 125. Saya paham. Ya karena saya pakai tools dan saya terus sharing. Dan yang ketiga adalah meeting. Ya, nah, teman-teman, ini ada satu video saya mengucapkan terima kasih buat Executive Brand Director Yohanes. Minggu lalu juga diputar ya, speaker kita Yohanes minggu lalu, dan saya juga belajar banyak dari video ini, makanya saya bilang, Yohanes boleh nggak saya ulang lagi video kamu, saya pinjem. Ya, nah, mari kita lihat sama-sama ya. Oke. Nah, oke. Ya, videonya keren sekali ya. Kita mengucapkan terima kasih buat Executive Brand Director Yohanes yang bikin video ini. Oke, dapat ya teman-teman ya. Kita tuh tidak boleh lelah. Anda lihat bahwa kita tuh jangan menyerah ya. Anda lihat bahwa dengan adanya 3ST harta karun ini sebenarnya membantu Anda. Ya, membantu Anda untuk mempercepat apa yang mau Anda capai melalui
dia melalui platform ini dan melalui keluarga Success Together. Karena kalau kita cuma pakai personal ability atau kemampuan kita pribadi, itu akan menjadi berat. Tapi kalau kita menggunakan ketiga harta karun ini, kita akan jauh lebih cepat untuk mencapai apa yang kita mau. Ya, dan jangan pernah give up. So, always protect hal-hal yang sudah Anda percayai. Oke, Bobby, pecat ya. Nah, Anda lihat bahwa ini adalah peta yang sudah terbukti, ya, bahwa ada PR creation, 10K, dan EPP. Pertanyaannya, kamu percaya nggak sama peta ini? Apakah Anda percaya? Ya, kita lihat ya. Nah, kenapa sih kita tuh harus terus-menerus menciptakan 10K achiever? Ini adalah proven, ya. Peta ini adalah sudah dibuktikan, ya. Sejak dari Success Together berdiri, mereka juga melihat, jaringan yang sukses itu yang bagaimana? Ternyata mereka yang fokus pada brand representative dan terus menciptakan brand representative dan mereka bertumbuh menjadi eksekutif brand partner. Eksekutif brand partner berarti kan menciptakan brand representative yang lebih banyak. Skill-nya sudah lebih tinggi kan. Nah, tapi in between adalah ada prosesnya. Kalau kamu kepingin menemukan BR yang committed dan pada akhirnya nanti mereka bisa terduplikasi menjadi seorang leader yang committed dan terduplikasi, maka Anda harus bicara dengan banyak orang. Nah, disinilah 10K ini bermain. Menjadi top achiever itu keharusan. Ya, Anda lihat, karena positioning Anda ketika Anda datang ke Nuskin, untuk dalam bisnis ini adalah Anda mau bangun network. Ada yang di sini adalah mau bangun network. Bukan cuma mau mendapatkan sejumlah uang doang dengan melalui jualan. Dan Anda harus lihat bahwa dengan menjadi 10K achiever, berarti Anda punya lebih banyak benih, lebih banyak orang untuk diaktifasi. Ya, dan ini akan mempercepat dalam Anda pembangunan sebuah jaringan. Kalau semakin banyak Anda sharing, semakin banyak, maka potensi Anda closing jadi tinggi. Potensi Anda closing lebih tinggi, lebih banyak potensi orang yang berhasil menggunakan produk. Lebih banyak potensi orang yang berhasil menggunakan produk, berarti Anda lebih banyak potensi untuk mengaktifasi. Ya, sehingga Anda bisa akan memiliki builder. Dan dari semakin banyak Anda punya builder, maka Anda akan semakin banyak lebih besar potensi Anda untuk memiliki leader. Ya, jadi semua ini adalah tentang rasio ya. Jadi Anda harus memahami hukum rasio ini ya. Jadi nah, awal mula dari untuk membangun jaringan otomatis adalah dengan Anda agresif mensponsoring dan closing orang di dalam organisasi Anda ya. Terserah Anda mau dari bangun baru, Anda mau bangun dari kedalaman mungkin yang tadi saya sudah sharing ya di depan. Paling simpel adalah misalnya mungkin Anda baru closing suaminya doang, Anda closing juga istrinya, mungkin suaminya masih fokus dengan kerjaannya, tapi istrinya lebih ready menjalankan Nuskin. Atau mungkin Anda udah closing istrinya, seperti kasus saya tadi, ya. Tapi saya melihat, wah suaminya mau beli duo, tapi hanya buat istrinya aja. Dia bilang, enggak lah, istriku dulu aja lah. Dan saya terus memastikan istrinya pakai produk dengan baik. Dan saya bisa bertemu dengan suaminya, dan saya melihat perutnya buncit. Nah, saya klik dari situ. Ya. Ternyata akhirnya dia membeli di R90. Ya, dan akhirnya singkat cerita, bulan lalu mereka berdua menjadi brand representative dengan membeli produk untuk mereka pakai berdua. Ya, nah, so Anda bisa lihat bahwa kenapa Create 10K ini sangat-sangat penting. Ya, terus menciptakan 10K achiever itu sangat penting ya, karena ini adalah tujuan. Ya, nah, Anda lihat, maaf ya, hal-hal yang paling sering terjadi di market ketika Anda Anda berjuang untuk mencapai menjadi 10K achiever. Satu adalah tidak punya prospek, ya. Dan prospeknya sibuk terus. Kalaupun saya punya, prospeknya sibuk terus. Kemudian calon pebisnisnya masih part time, masih belum fokus di sini. Oke, saya akan mulai dulu dari tidak ada prospek dan prospek sibuk. Tidak masalah. Ya, tadi saya sudah bilang di awal, daripada Anda kesel hati, daripada Anda resah, daripada Anda overthinking, mendingan Anda ngelakuin satu hal aja. Apa itu satu hal yang Anda lakukan? Ya, tadi saya bilang keluar. Ya, Anda keluar dari rumah dan bertemulah dengan lebih banyak orang lagi. Sehingga Anda tidak akan menjadi nganggur. Ya. Dan saya juga kemarin, beberapa waktu yang lalu saya keluar juga ya. Bener loh, saya ketemu saudara lama loh. Udah lama sekali saya nggak ketemu dia. Dan yang luar biasa, ternyata dia lagi cari peluang. Kenapa? Dia baru saja pensiun, umurnya sudah 55 tahun.
dan tapi masih kelihatan sangat bagus ya, sehingga saya sudah dapat checklist, saya mau ketemu dengan dia ya. Nah terus apalagi biasanya hal-hal yang sering terjadi di market ya, calon pebisnis masih part time, tidak mampu bekerja sambilan, is okay kalau seperti itu. Anda, saya sudah melihat kok, saya belajar dari lingkungan Success Together, saya belajar bahwa apa yang mereka lakukan kalau masih part time, selama pola pikirnya adalah full time, is okay. Jadi biarkan dia bekerja ketika menjalankan Nuskin misalnya hanya bisa konsisten dan komit 1 sampai 2 jam sehari, itu sangat bagus. 1 jam per hari asal dia full hearted aja udah sangat bagus, no problem ya, dia pun pasti akan mendapatkan hasil ya. Ibu rumah tangga yang harus di rumah dan hanya bisa kasih referensi, ya udah toh, tidak apa-apa. Kalau dia masih belum bisa tapi dia mau kasih referensi, menurut saya kerjain aja. Saya punya yang seperti ini ya, bahkan saya punya bapak, bukan ibu rumah tangga lagi, bapak yang masih kerja di toko, dan dia selalu bilang, nggak bisa Ki, aku harus jaga tokoku, tapi dia bersedia loh kasih referensi. Saya garap. Terus saya ada lagi agent asuransi, dia tertarik jalanin Nuskin tapi dia masih, hatinya masih bingung, fokus sama target asuransi sama ini. Apa yang saya lakukan ketika dia memberikan referensi, saya kerjakan dulu loh referensinya ya. Begitu dia lihat uangnya, komitmennya dia juga, level komitmennya dia naik, tiba-tiba jadi bisa ya. Nah tidak punya teman, hubungan tidak dekat dengan kenalan yang ada, tidak masalah. Saya datang ke Jakarta ketika pertama kali ditawarin Nuskin, saya itu tidak punya banyak teman loh di sini, dan saya juga nggak tahu harus mulai dari mana, tapi saya hanya fokus tahu bahwa bisnis ini menjadi jawaban buat saya. Maka apa yang saya lakukan, saya bawa, waktu itu anak saya masih kecil ya, saya bawa stroller, anak saya bawa jalan-jalan, Brian jalan kaki, Jacqueline naik stroller, ya saya keliling aja, ya keliling, kenalan-kenalan, bisa kok dari situ saya closing ya. Nah tidak bisa undang teman, tidak bisa undang kemana, ke meeting, ya is okay. Saya punya senior brand director yang mana butuh 11 kali diundang untuk pergi ke meeting, pelan-pelan, lama-lama dia tergoyahkan. Nah bahkan kemarin saya bawa orang baru yang saya ajak ke sesi meet the leadernya Yo Iwan Richard, itu saya ketemu, saya sudah ngobrol 4 kali dan saya copy time dengan dia 2 kali. Akhirnya dia ikut saya loh pergi ya, nggak punya why, nggak punya dream. Wah, saya kok tidak percaya dengan ini ya, pasti setiap orang punya walaupun kecil ya. Anda lihat saya pertama kali mau jalankan Nuskin, saya hanya mau tahu uang 15 juta rupiah doang. Dan saya ditanyain tentang impian saya. Ya, saya nggak berani ngomong karena saya sudah tidak berani karena terlalu banyak masalah yang sudah saya hadapi ya. Jadi saya cuma mau dapat 15, sampai saya ditanyain sama friend saya, kenapa toh cuma mau 15 juta aja? Ya, saya bilang, ya saya butuhnya cuma segitu. Tapi Anda lihat, setelah saya masuk dalam, setelah saya menghasilkan uang tersebut, saya punya lingkaran pertemanan yang berbeda. Dan saya juga lewat keluarga Success Together, impian saya dibesarkan. Karena saya melihat banyak cerita-cerita dari speaker yang luar biasa. Seperti Richard tadi malam, coba. Dia bilang bahwa dalam 1 tahun, 9 bulan pergi ke luar negeri. Ya, sebelum pandemik saya ingat, dalam setahun saya bersama Nuskin pergi ke 13 negara. Ya, saya ingat tuh waktu itu. Jadi Anda lihat Nuskin bisa memberikan gaya hidup yang luar biasa. Bagaimana seseorang yang tidak punya mimpi jadi naik dari punya mimpi. Ya, ada lagi yang bilang tidak terdorong oleh uang. Nah, ini harus digali. Kenapa dia nggak terdorong oleh uang? Bisa jadi dia nyaman. Ya karena suaminya mungkin ya, ini paling banyak adalah ibu-ibu rumah tangga ya. Mungkin karena suaminya bekerja. Sehingga dia merasa bahwa tidak terdorong deh oleh uang. Ya, karena dia sudah dinyamankan oleh suami. Tapi coba digali. Ya, digali. Banyak cerita-cerita dari ibu rumah tangga yang pada akhirnya mereka berpikir bahwa benar juga ya, selama ini aku mau beli baju, mainan buat anak, saya nunggu barang diskon. Kadang saya kepingin lihat mainan yang bagus, tapi saya sayang keluar uang karena saya nggak punya cukup uang. Bisa jadi ya, atau mungkin misalnya dia tidak terdorong oleh uang karena dia udah sangat kaya, bisa jadi kan ya, tapi dia suka nolong, who knows ya. Karena saya juga seperti orang yang seperti ini ya, or, orang tersebut sudah merasa dicukupkan, lahir dari keluarga kaya, orang tuanya udah memberi dia bisnis, tapi saya melihat loh, orang ini kok suka pelayanan ya di gereja ya. Saya menggali, oh ternyata dia suka nolong karena dia tahu bahwa gak semua orang beruntung seperti dia, tapi dia lihat bahwa lewat Nuskin bisa menjadi harapan buat orang-orang yang tidak seberuntung dia ya. Nah
Jadi apalagi ya hal yang sering yang kita hadapi di market. Awalnya ingin melakukan bisnis miskin. Setelah sudah closing satu TR90, satu Ultimate Duo, kemudian ternyata ada juga yang ngambek, saya nggak jadi deh pakai deh, saya nggak berhasil di Duo, saya nggak berhasil TR90. Tolong ya, tolong jualin, bantu ya. Atau mungkin ketemu lagi ada pelanggan yang cerewet, yang aduh komplain melulu, aduh masa sih makan nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, aku nih masih pengen makan ini loh, makan itu ya. Kemudian ada lagi yang tiba-tiba nggak mau jalanin miskin. Ini perlu diajak bicara. Biasanya saya kalau masih bisa, kalau nggak mau gimana? Ada kan yang nggak mau sama sekali, tetap ngotot nggak mau kasih tahu jawabannya. Ya udah toh, saya tidak menjadikan dia jadi prioritas saya. Saya ada kok yang begini. Ya dia bilang ya, pernah saya tunjukkan di SFP saya satu sebelumnya bahwa dia komplain, katanya Ultimate Duo mana BP POM-nya, barcode-nya salah, sampai saya tunjukin aplikasi, akhirnya saya ngerti ada aplikasi BP POM. Setelah itu dia bilang komplain karena dia beli Duo tapi Armenti, mana nih Sil, gue nggak kurus-kurus. Ya saya tanya sama dia, nah kamu loh makanan jajanan pasarnya kenceng, terus uh, terus dia bilang apa ini bukan produk murah dijual kemahalan. Wah, terus saya mulai cari tahu ada apa sih sama kamu. Dalam hati saya, kamu pertama positif beli PR, Ready, dan Duo, tapi kenapa sekarang lebih banyak komplain dan cerewet? Jadi akhirnya saya memberikan pendekatan yang berbeda. Saya main aja pergi sama, saya bukan pergi sama dia, saya datengin dia. Terus akhirnya saya banyak ngomong, ternyata dia itu adalah sering sekali ditawari produk-produk multi level marketing. Dan ternyata dia tuh suka beli produk-produk multi level marketing. Dan dia karena banyak ditarik orang-orang dari MLMA, MLMP, MLMC, MLMD, pusing karena mereka saling satu sama lain mau narik sehingga dijelek-jelekin. Nah, jadi saya tahu akarnya dan saya tunjukkan satu-satu bahwa miskin ini bukan benar. Singkat cerita, orang ini sekarang sudah positif, kooperatif, dan dia melakukan yang namanya repeat order. Ini adalah saya ambil kasus yang baik. Ya, bagaimana saya mengatasi. Ya, saya sudah pernah kan sharing di SIP 1 videonya, bagaimana dia komplain, mana sih ini sampai barcode-nya bisa dihilang-hilangin pakai alkohol, aduh macam-macam ya. Tapi singkat cerita akhirnya orang ini sampai hari ini menjadi salah satu customer saya yang baik ya, dan kami berteman ya, dan dia masih continue ya melanjutkan produk dari Luskin ya. Nah, Anda lihat ya, saya mau tunjukkan sebuah video yang mungkin Anda bisa lihat karena ini sangat penting buat kita adalah jangan mau diri kita terus dipenuhi dengan hal-hal negatif, karena hal-hal negatif yang terlalu banyak masuk dalam pikiran kita akan membuat kita bukan menjadi maju, tapi malah membuat kita jadi mundur. Ya, kita lihat sama-sama. Oke, maaf karena saya menggunakan dua device, jadi kagok ya, mana yang harus dimatiin dulu, mana yang harus dinyalakan ya. Oke, Anda lihat bahwa, bentar ya, Anda harus selalu positif setiap saat. Sama seperti kayak bunga teratai ini, ya. Anda lihat kelihatannya kok busuk ya, tapi begitu dibuka, wah ternyata ketika hal-hal negatif ya, hal yang busuk ini dibuang, kelopaknya, ternyata dia bisa mekar menjadi bunga teratai yang sangat cantik. Saya di rumah punya bunga teratai ada 3 loh. Ya saya suka sekali dengan bunga teratai ya. Anda lihat bahwa, jadi apa yang Anda lihat bahwa Anda harus positif setiap waktu. Ini nggak gampang. Saya sendiri juga bukan orang yang 100% positif. Tapi saya bersedia untuk belajar jadi positif. Jadi misalnya saya dapat masukan, oh saya agak tersentak, agak kaget, atau mungkin saya dapat ya dia dapat inputan. Awal mulanya mungkin saya agak resisten, kaget karena nggak nyaman. Tapi setelah itu saya berusaha switch dengan cepat. Saya pikirin, oh ya betul betul. Wah, dalam hati saya terima kasih nih. Ternyata Tuhan berbicara lewat dia. Nah, saya berusaha untuk mempositifkan diri kita. Ya, caranya adalah paling simpel, bagaimana sih untuk protect diri kita supaya tetap positif, adalah Anda harus fokus pada impian Anda. Dan kalau Anda terus fokus ya, pakai pasang kacamata kuda, fokus lihat ke depan. Ya, remove
tinggalkan. Kalau misalnya Anda merasa bahwa lingkungan Anda sangat negatif, Anda harus berani keluar dari lingkungan itu. Saya ikut sebuah komunitas karena saya mau mendapatkan name list baru. Ya, saya ingin dapat lingkungan yang baru untuk mensupport bisnis mungkin saya. Karena saya tahu bahwa di bisnis ini adalah tentang rasio. Yang seperti tadi saya sudah jelaskan di bagian 10K ya. Kalau Anda mau jadi 10K achiever, berarti Anda harus bicara dengan banyak orang. Semakin banyak bicara dengan banyak orang, berarti rasio closing Anda tinggi. Semakin banyak Anda rasio closing Anda tinggi, potensi Anda untuk mendapatkan rasio orang yang berhasil di produk berarti lebih tinggi. Orang-orang yang berhasil di produk lebih banyak, berarti Anda akan punya potensi orang untuk diaktifasi. Nah, ketika Anda sudah punya orang-orang yang diaktifasi lebih banyak, berarti potensi Anda dapat leader untuk menjadi menemukan leader quality, berarti juga akan jadi tinggi. Nah, berarti Anda lihat, untuk Anda bisa mencapai ini semua, saya masih ingat ya, saya masuk dalam komunitas itu, tapi ternyata komunitas ini merasa negatif gitu ya. Apa yang dikatakan dalam komunitas ini? Dia bilang suaminya beginilah, suaminya begitu, terus kamu tahu nggak si A tuh begini, tahu, tahu-tahu saya dibawa-bawa ya sampai satu titik yang membuat saya enough gitu adalah karena mereka berteman sama saya di Instagram. Terus setelah itu Instagram salah satu teman saya tersebut dihack, ya dihack. Dia punya sekitar 13.000 follower. Ya dia bilang, "Ih, aku dihack gara-gara kamu." Tuh, kok jadi gara-gara saya? Terus saya langsung jadi bingung. Saya aja datang baru ketemu sama dia berapa kali. Terus gimana ceritanya bisa gara-gara saya Instagram kamu dihack? Dia bilang aku kehilangan 13.000 followerku. Ya bagaimana? Kan kamu pernah dihack. Saya bingung loh, saya dihack yang pas kapan ya? Instagram saya nggak pernah dihack, saya bilang gitu. Tapi saya bilang WhatsApp saya pernah, foto saya dipakai. Nah, dia langsung diam. Nah, setelah itu saya perhatiin dan saya analisa. Ya, saya masih datang ke acara tersebut, saya lihat, wah ini nggak cocok nih, nggak cocok. Ya, kalau saya bawa orang-orang seperti ini masuk di dalam organisasi ini, nanti malah organisasi ini jadi kacau. Ya, mendingan tidak. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya keluar dari komunitas tersebut. Ya, jadi Anda harus lihat remove hal-hal negatif dalam diri Anda yang bisa meracuni diri Anda. Karena terlalu banyak hal negatif itu akan membuat baterai dalam hidup kita turun. Ya sehingga kita nggak bisa fokus sama impian saya. Jadi kita akan sulit untuk bertumbuh. Ya, makanya seperti bunga teratai tadi, ketika kelopaknya diambilin, ternyata mekarlah sebuah teratai yang sangat cantik ya. Nah, Anda lihat sekali lagi apa yang kita mau goalnya adalah meningkatkan jumlah committed dan duplicated leader ya kali rata-rata gross sales volume ya, dan ini akan meningkatkan volume Anda, income, commission. Nah, tapi kalau Anda ingin goal double lagi, berarti Anda harus memperbanyak jumlah committed dan duplicated leader juga ya. Nah, Anda lihat hal yang paling simpel adalah sales, aktivasi, dan duplikasi. Ini adalah fundamental yang Anda harus kuasai. Anda harus menguasai ini. Ini nggak bisa dihindari. Ini harus 80% dari sini. Ya, kita mulai dari apa? Volume. Ya, tadi saya udah bilang yang 10K tadi loh, bagian yang 10K itu adalah bagian dari volume. Ya, kenapa? Ya, kalau Anda, volume ini penting. Volume ini memberikan dampak apa buat diri Anda? Satu, rasa percaya diri yang paling tinggi. Itu faktor psikologi yang pertama. Kalau Anda punya volumenya tinggi, Anda nggak akan jadi minder di market. Anda akan jadi sangat confidence di market karena Anda punya komisi yang lebih besar. Dan yang kedua, energi Anda akan naik. Kalau komisi besar, energi Anda naik. Waktu energi Anda naik, orang itu hanya akan menangkap energi Anda. Orang akan melihat hasrat dari dalam diri Anda. Ya. Dan ketika volume naik, berarti apa? Selain income-nya naik, Anda kan energi naik, Anda akan rekrut lebih mudah. Orang akan lebih trust sama Anda karena energi Anda bagus. Tapi di balik itu, ketika volume Anda naik, berarti Anda akan punya lebih banyak jumlah orang yang masuk di organisasi Anda. Yang kedua adalah bagaimana sih untuk bisa mendapatkan volume tersebut? Ya, adalah hati yang mau menolong. Kemarin bagi teman-teman yang udah ikut jam, saya sudah jelaskan di situ. Bagaimana proses saya loh, dari orang yang nggak bisa closing sampai saya bisa jadi hampir setiap bulan saya menjadi top achiever hampir setiap bulan ya. Nah, satu adalah hati menolong. Ya oke lah, mungkin ada yang kemarin tidak ikut jam, saya ulang sedikit aja. Ya, ulang sedikit. Fokus Anda adalah Anda itu bisnis ini adalah tentang bisnis untuk sharing, bisnis untuk membantu seseorang
ketika dia membeli produk dari Anda adalah untuk mendapatkan solusi. Ya, solusi. Ada yang mau kurus, ada yang mau sehat, ada yang mau awet muda. Nah, itu yang mereka beli karena mereka mau solusi itu. So, ketika dia beli produk dari Anda, pastiin di coach dengan benar. Pastiin dia berhasil dalam produk. Ya, kalau dia berhasil dalam produk, belief level dia akan naik. Sehingga ketika belief level naik, seperti cerita saya kemarin, pikiran saya adalah satu, wih, produk bagus begini, pasti bisa dijual dong. Karena pada saat itu pikiran saya adalah jual dulu. Ya, tapi ketika saya mulai memikirkan jual, apa yang saya pikirkan lebih lanjut? Kalau produk sebagus ini, pasti banyak orang juga yang mau menjual ini. Berarti banyak orang juga yang bisa dan mau menjalankan bisnisnya. Nah, jadi start. Karena seseorang memberikan hatinya buat saya, membantu saya berhasil produk. Bayangkan 23 tahun saya punya problem di muka, di kulit, bisa settle hanya dalam waktu 5 bulan karena produk miskin. Bayangin jika saya beli produk dari dia dan saya dicuekin ketika saya terjadi detox. Pasti saya juga tidak akan ada di sini hari ini. Ya, jadi berikanlah hati yang untuk nolong. Dan apalagi dalam market, ketika orang tersebut sudah mau menjalankan bisnis, jangan pernah menyerah. Walaupun kadang orang itu menyebalkan. Ya, menyebalkan dalam arti adalah mungkin Anda merasa sudah Anda bantu, terus dia masih ngomong ke upline Anda bahwa dia bilang, dia itu kalau bikin appointment sama saya itu kadang datang, kadang enggak jelas loh bikinnya. Terus karena Anda dengar hal yang tersebut, Anda ngambek, kok, Kak, Bu, Mas, Mbak, saya ini bukan ini ya, apa itu namanya, saya bukannya nggak nolong dia ya, dia aja yang jadwalnya berubah-ubah. Ini misalnya, ini udah hal yang paling sering terjadi ya, saya perhatiin. Terjadilah kasus seperti kalau misalnya upline nggak baik, adu domba dong. Terjadilah perperangan antara downline dan prospeknya. Nah, tapi kan tidak terjadi seperti itu. Apa yang harus dilakukan adalah jembatanin, ya, jembatanin, kasih tahu, apa sih yang sebenarnya terjadi, tanyakan pada pihak A, tanyakan pada pihak B, dan temukanlah solusinya di tengah. Ya, misalnya ada pihak A, saya sudah nanya loh, saya tahu dia tuh orangnya seperti apa. Dia orangnya tuh tidak seperti itu. Dia kalau kerja dia membantu benar. Dia kalau udah punya schedule-nya benar kok. Dia orangnya sangat terorganisir. Jadi saya rasa dia nggak dia bukan orang seperti itu. Ternyata waktu dijawab seperti ini, orang tersebut berhenti bergosip, ya, berhenti bergosip, dan akhirnya dia bilang, ya udah, kapan kita bisa mulai lagi untuk jalan lagi untuk prospecting. Ya, jadi selalu memiliki hati yang baik, hati yang untuk menolong. Ya, fokusnya adalah saya mau membantu Anda untuk memberikan solusi. Solusi ke dalam hal apa? Solusi dalam hal produk, solusi dalam hal bisnis. Ya. Nah, percaya diri dan punya hasrat ini penting. Ya, karena people follow people. Orang ikut orang. Kalau Anda tidak punya keyakinan, Anda lemes, ya. Anda seperti ragu-ragu, minder. Lah, komisiku masih gini-gini aja loh. Terus Anda merasa saya suruh 25, 125, Anda nggak yakin, orang aku belum nyampe loh. Jangan pernah berpikir seperti itu. Semua orang yang sukses dimulai dari titik awal. Bahkan Jack Ma pun sebelum membangun Alibaba.com yang besar, dia sangat berhasrat, bergairah ketika menjelaskan, ini loh ada peluang, nanti bisa segede ini loh. Dia tuh punya energi yang besar. Padahal saat itu pun dia belum punya Alibaba.com. Ya, tapi Anda harus punya rasa percaya diri dan semangat yang tinggi. Dan lakukan aja, harus berani melakukan. Saya mau sharing dikit. Pertama kali saya jalanin Nuskin, saya itu masih bahkan ketika saya masih berjuang jadi brand representative loh. Saya itu udah ngobrol dengan teman-teman ya yang ekonominya bahkan lebih bagus dari ekonomi saya. Terus kemudian saya berani jalan di Pasar 8, ngobrol dengan owner-owner toko tersebut yang saya kenal maupun saya nggak kenal. Wah, lakukan aja, nggak usah pakai mikir. Saya membayangkan bahwa saya melihat bahwa contoh lah tadi kayak Jack Ma, dia belum punya Alibaba.com, dia pun sudah yakin banget bahwa Alibaba.com ini hal yang sangat bagus dan kamu harus melakukannya. Nah, ketika Anda lihat Nuskin, Anda lihat rumusnya itu loh, formula 5, 25, 125, itu kan sangat masuk akal. Nah, berarti ketika Anda belum mencapainya, kan Anda harus berjuang untuk mencapainya. Jadi, kenapa harus malu, harus ragu-ragu karena Anda merasa Anda belum mencapainya? Lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena platformnya sudah benar.
Dan Anda cuma tunjukkan ke orang lain dan sharingkan. Ini loh, cara dapat uangnya itu dari sini. Cara bangun bisnis besarnya itu dari sini. Gak usah ragu-ragu, karena ini udah betul. Perusahaannya betul, komisinya juga betul, produknya juga luar biasa. Jadi lakukan saja. Dan jangan pernah kompromi. Hari ini prospek nggak ya? Besok enggak. Ya besok aja. Hari ini aku mau ke tempat dia loh. Aduh, tapi kok males ya? Aduh, pergi kemana? Misalnya mungkin Anda mau pergi ke daerah yang jauh. Aduh, males banget ya. Ini kan lagi mendung ya. Aduh, pasti nanti macet. Udahlah besok aja. Besok lagi, besok lagi, besok lagi, tarsok, tarsok, tarsok. Akhirnya nggak pernah pergi. Karena menunggu cuaca cerah. Begitu cuacanya cerah, nggak mendung, yang terjadi kok sumuk banget ya, panas ya, keringetan. Aduh, di sana kan kalau datang door to door nggak ada AC-nya. Terus kalau ketemu, wah, nggak jadi. Akhirnya beneran jadi nggak jadi. Jadi jangan pernah kompromi, lakukan saja. Ya, pergi saja keluar ke sana. Kadang saya juga pergi, ada yang customer saya di Pasar 8. Aduh, Anda tahu kalau duduk di Pasar 8, panasnya ya ampun, panas banget. Saya sampai kalau ke sana itu spesial pakai kaos ya. Pakai kaos saja nanti pulang dari situ badannya udah lepek loh duduk, dan saya sampai bawa kipas ya. Bawa kipas karena apa? Nanti ketika duduk sana sambil ngobrol gitu sama pedagang-pedagang itu ya. Kan kadang mereka jualin saya nunggu dulu. Mau ngomong hal yang sedikit aja harus tunggu waktu dulu ya karena dia sambil jualin. Saya sambil kipasan. Nanti pulang dari Pasar 8 badan udah keringat. Saya ingat ya waktu saya sempat pulang jam 3:30 sore, anak saya udah pulang. Dia bilang, "Mah, mama kok bawa apak ya?" Sebenarnya itu lepek ya karena keringet ya. Saya bilang, ya mama bisa tadi ketemu orang di pasar, terus saya mandi udah ya. Jadi jangan kompromi, suka nggak suka Anda harus fokus. Apa yang Anda harus fokus, apa fokus saya cuma bayangkan jika orang ini bisa melihat yang saya lihat dan bayangan saya nanti dia teraktivasi, dan saya lihat, wah di pasar ini ada berapa banyak pebisnis loh, pedagang loh. Wah, saya langsung berpikir, jika mereka menjadi pebisnis saya, jika mereka menjadi leader saya, dan mereka, wah ada yang ternyata tinggal di Danmokot, wih itu tinggal di mana, Tangerang, wih itu tinggal di mana lagi, ada yang Jakarta, wah berarti saya akan menambah beberapa wilayah. Wah, saya sudah berpikir yang gede-gede ya, yang kemana-mana ya, sehingga ketika saya datang ke sana semangat sekali. Saya cuma berpegangan pada visualisasi saya itu. Jadi jangan pernah kompromi. Ya, Anda lihat ya, orang ya, ini kemarin di COE Richard ya, dia juga sudah menampilkan mereka orang yang terus percaya pada impiannya, dan mereka percayai dan menolak apapun dan siapapun untuk mencuri kepercayaan dan impian mereka. Tahun ini tim Success Together telah melahirkan 6 Circle of Excellence baru ya, dengan berbagai macam background ya. Ada yang seperti Richard dan Olive business owner ya, terus kemudian bisnis keluarga. Terus ada lihat Tech Leong ya, ini Mister Asia ya. Kita punya di Indonesia punya Adere, di Malaysia punya Tech Leong. Terus kita lihat Sean dan Dennis, mereka financial planner ya, ex financial planner ya, maksudnya insurance. Terus yang dari China saya nggak tahu backgroundnya ya. Terus ada saya juga di sini. Anda lihat bahwa kita sudah berada dalam keluarga yang tepat, yaitu Success Together. Dan kita bayangkan tahun ini pun punya 6 Circle of Excellence baru. Jadi potensi nggak buat Anda? Sangat potensi. Anda lihat jumlah milioner Oktober ke November sudah terima, ada 6 orang baru loh dari Oktober ke November. Dan saya dengar dari 6 orang ini 4 diantaranya adalah tim Success Together. Wah, dari Oktober ke November ya. Ini yang jadi Anda lihat, wah, sangat luar biasa ya. Nah, okay, you can have everything in life. You can have everything in life you want if you will just help enough others people get what they want. Maaf, ini nggak sempat saya translate. Ya, jadi kamu bisa mendapatkan banyak hal, segala sesuatu yang Anda mau dalam hidup Anda, hanya dengan membantu orang, dengan membantu cukup orang untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Saya ingat tambahkan dengan quote John C. Maxwell. John C. Maxwell menambahkan seperti ini. Leader touch the heart before they ask their hand. Ya, jadi ketika ada fokus membantu seseorang untuk sukses, tadi saya udah kasih contoh di Pasar 8 ya, yang saya udah bervisualisasi. Wah, visualisasinya udah kemana-mana. Wah, ada pedagang dari sini, pedagang dari situ, datang dari kota ini, dari kota itu. Wah, visualisasi. Padahal ya ampun, kalau datang ke pasar itu panasnya, Bo, panas banget. Ya, saya bawa kipas. Terus belum lagi selesai pulang dari situ, badannya itu jadi bau sayur-sayuran gitu ya sekitar. Aduh, itu panas. Tapi setiap kali ke situ saya heran, saya semangat. Kenapa ya?
Terus kemudian saya pergi ke Central Java, saya nggak pernah give up loh. Sampai apa yang saya nanya, Vivi, kamu tuh ya kok konsisten sekali ya ke Jawa Tengah setiap bulan ya. Sudah berapa tahun kamu ke sana, bolak-balik terus ke sana. Karena saya terus bervisualisasi, wah di Malaysia aja jumlah penduduk 27 juta penduduk aja bisa ada puluhan milioner ya, bahkan di sana ada Circle of Excellence 3 juga. Wah, Jawa Tengah ini jumlah penduduknya itu, Malaysia 32, Jawa Tengah tuh sekitar 27, tapi sekarang udah naik lagi, udah update ya. Wah, ini jumlah sangat mirip. Terus visualisasi setiap kali datang ke sana itu saya selalu semangat. Ya, jadi visualisasi ini penting-penting. Dan apa yang harus Anda lakukan adalah kalau Anda semangat ya, Anda kan punya hati yang gembira dan bantulah lebih banyak orang. Ya, bantulah lebih banyak orang untuk bisa mencapai apa yang dia impikan. Jangan pernah give up on everyone. Nah, kita akan punya Life Transforming Summit pada 13 sampai 14 Januari. Are you ready? Ya, apakah Anda siap? Ya, wah, saya sudah siap ya. Jadi, buatlah persiapan yang baik dan jangan lupa undang satu orang lagi. Ya, undang satu orang lagi. Saya juga masih bicara terus-menerus dan masih terus berusaha untuk membuka pikiran mereka untuk datang ke sesi ini. Kalau setiap orang mampu bawa satu, wah pasti akan terjadi yang namanya go double. Satu aja. Jadi di otak saya gini, oke lah, saya nggak usah mikirin yang banyak-banyak buat saya pribadi ya, PR pribadi ya, bukan PR bersama tim loh. Ya ini PR pribadi, kan masing-masing dari Anda harus punya goal pribadi dong. Saya cuma berpikir, at least saya bisa bawa satu aja. At least saya bisa bawa satu. Ya. Monday System Meeting bisa bawa satu. MTL bisa bawa satu. Ya itu yang selalu saya pikirkan. At least ya. At least. Ya, jadi dan harus bisa bawa. Dan saya berlatih untuk terus bisa membawanya. Kalau bisa nggak, korupnya sudah saya undang nggak datang, gimana? Ya di follow up. Ya, karena saya sudah sering mendengarkan cerita seperti ini. Bahkan ada satu cerita yang sangat membuka hati saya bahwa saya juga punya di dalam organisasi saya senior brand director yang mana dia 11 kali diundang ke meeting baru pergi. Ya, dan akhirnya dia mau komit untuk menjalankan bisnis ini. Ya, jadi kita nanti punya Life Transforming Summit, please undang mereka, ajak mereka untuk melihat masa depan mereka. Oke? Ya, dan SCDNA adalah untuk menciptakan keajaiban. Bahkan di tanah tandus pun bisa muncul satu tangkai bunga ya. Jadi kita pun diciptakan, SDGNE adalah untuk menciptakan keajaiban. Anda sudah lihat banyak sekali keajaiban. Tadi saya sudah tunjukkan tahun 2023 sudah dari Success Together menghasilkan 6 Circle of Excellence One. Anda lihat ya. Jadi keajaiban sudah ada di dalam DNA kita. Tinggal kuncinya Anda punya iman enggak bahwa Anda membawa DNA ini. Ya. Dan ini adalah foto dari keluarga Success Together dan belum semuanya masuk loh. Bayangin kalau semuanya masuk ini gimana, ini banyaknya kayak apa, ini belum semuanya muncul di foto ini ya. Anda lihat ini sudah seperti ini ya. Banyak sekali, semua datang dari Mr. Rainbow dan Miss Angela Liu ya. Kadang saya melakukan kilas balik, saya membayangkan kalau saya jadi Miss Angela Liu pada saat itu. Ya, karena saya sulit membayangkan diri saya menjadi Mr. Rainbow. Karena Miss Angela sama dengan saya wanita. Ya, jadi saya membayangkan saya jadi Miss Angela Liu. Apa yang saya pada saat itu belum punya orang, hanya baru punya Mr. Rainbow aja. Baru punya Mr. Rainbow dan cuma percaya aja dan lakukan. Wih, sampai sekarang jadi sebesar ini. Ya, ini adalah hope, sorry. Ini adalah hope. Ya, hope yang sangat besar. Nah, teman-teman, ini adalah sesi saya yang terakhir. Ya, semoga sesi saya bisa membantu. Saya mau kembalikan lagi kepada MC kita yang luar biasa, Aki. Silakan, Aki. Iya, mari kita berikan apresiasi sekali lagi ya kepada COE One, Sylvia Tanoyo, ya, yang udah memberikan hatinya ya untuk hari ini ya. Tentunya teman-teman ada banyak hal yang dipelajari ya. Kalau teman-teman ngerti, silahkan langsung action. Kalau teman-teman belum ngerti, ya coba diskusikan dengan upline-nya masing-masing. Nah, di sini siapa yang pengen jadi seperti Mr. Bean yang tadi? Pengen pinter kayak Mr. Bean ya. Nah, kita punya... Nah, ini seperangkat alat-alat ya yang bikin kita bisa lebih maju ya. Jadi kita punya meeting-meeting yang kita bisa manfaatkan. Di antaranya malam ini ya kita ada Stay Active Stay Young ya yang dibawakan oleh sesi pertama itu oleh Cucing Tunas ya. Kalau teman-teman kenal dia ya, kita bisa banyak sekali belajar tentang produk secara mendalam dari Ci Cucing ini. Ya, kemudian sesi kedua
Jangan lewatkan ya dari Lihua ya. Jadi kita bisa belajar bagaimana dengan kesederhanaannya dia bisa meraih sukses di Nuskin. Oke. Kemudian kita juga punya BSI1 ya di Sabtu ini ya, Sabtu Minggu ini jangan dilewatkan ya, teman-teman bisa ajak teman-teman baru yang ingin belajar berbisnis Nuskin ya. Kemudian oke, kita punya oh iya, ini ada di beberapa center ya di Jakarta dan di beberapa kota lain di Jogja, Bandung dan Medan ya. Teman-teman bisa bergabung di senternya masing-masing. Oke, kemudian kita juga punya sesi yang ada Life Transforming Summit ya. Kalau teman-teman semalam punya rasa tipis-tipis ya, mirip dengan Life Transforming Summit. Nah, rasa tebal-tebalnya ada di sini ya. Life Transforming Summit bulan depan ya, udah beberapa minggu lagi teman-teman bisa mempersiapkan diri ya, mempersiapkan satu orang lagi untuk diajak ya ke acara LTS ini ya. Kita saksikan dulu videonya ya supaya kita dapat rasa yang lebih kuat. Oke? Iya, oke. Teman-teman jangan lewatkan ya sesi yang besar ini ya, karena jarang-jarang ya kita punya event besar seperti ini. Oke, ada lagi berikutnya? Ya, itu aja pengumuman kita untuk hari ini ya. Demikian sesi SAP 1 hari ini. Saya dan segenap kru mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Satukan hati, bersama kita sukses!